Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalimat Hadi. Saya Azra Nasrul. Kami dari kelas 11 F1. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan konflik dan bentuk-bentuk integrasi sosial. Saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik sosial dan faktor-faktor penyebab integrasi sosial. Dan inilah guru pengampu kami buat mini si Juragan Tom Yam. Masuk ke pemetaan konflik, di sini saya akan menyebutkan proses terjadinya konflik. Yang pertama ada kompetisi, kedua kontravensi, dan yang terakhir ada konflik. Kontravensi dalam sebuah proses konflik adalah pengertiannya adalah individu atau sebuah kelompok yang ingin mencapai tujuan sama dengan cara damai. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti fitnah, ketidakpastian, ketidakraguan. Dengan cara sembunyi-sembunyi, tujuannya adalah tidak ingin dapat memperselisihkan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah suatu individu atau sebuah kelompok yang ingin mencapai tujuan sama, tetapi ada satu kelompok atau suatu individu yang tidak suka dengan kelompok lainnya dengan cara mengancam, kekerasan, dan lain-lain. Pemetaan konflik adalah sebuah teknik untuk menganalisis dalam memecahkan sebuah konflik. Jadi tujuannya adalah untuk menganalisis sebuah konflik agar dapat memudahkan pemecahan konflik tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur pemetaan konflik. Yang pertama adalah sumber, yang kedua isu-isu, ketiga pihak-pihak, yang keempat sikap, yang kelima perilaku, yang keenam campur tangan, dan yang terakhir adalah hasil akhir. Pertama adalah sumber konflik, di mana sumber konflik tersebut adalah tentu sumber dari permasalahan konflik yang akan kita alami di dalam sebuah konflik. Ya. Jadi yang kedua adalah isu-isu, yaitu tujuan yang tidak sejalan antar pihak yang bertikai. Contohnya seperti ada yang menangis, ada yang memukul, ada yang marah-marah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tentunya pihak-pihak. Pihak-pihak adalah tentunya pihak-pihak orang yang bertikai di dalam konflik tersebut. Contohnya orang yang diceritakan, orang yang menceritakan, orang yang melerai, dan orang-orang yang memukul, serta yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah pandangan atau perasaan yang dialami pada konflik tersebut. Seperti ada yang main kasar, ada yang agresif, ada yang tidak sabar, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh para konflik tersebut. Contohnya di dalam masyarakat ketika ada perdebatan atau konflik, contohnya perilakunya itu seperti ada yang mencari tetangga, ada yang memfitnah tetangga. Jadi biar munculnya konflik tersebut, itu adalah perilaku di dalam konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah campur tangan. Campur tangan itu bukan yang kayak gini, tapi adalah contoh tindakan perilaku dari pihak luar yang untuk membantu konflik tersebut. Contohnya kalau misalkan dalam penyelesaian konflik di dalam sebuah masyarakat itu, contohnya ada Pak RT yang membantu, tetangga yang melarangkan, Pak RW, serta dan lain-lain untuk menyelesaikan konflik tersebut agar lebih mudah. Dan yang terakhir adalah hasil akhir. Hasil akhir adalah dampak yang dihasilkan dari konflik tersebut. Bisa jadi dampaknya positif dan negatif, bisa diselesaikan dengan musyawarah dibawa oleh Pak RT dan Pak RW. Misal masyarakat itu berkonflik dan hasil akhirnya akan memuaskan, pendapat dari konflik tersebut harus dilakukan dengan musyawarah, dan itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir bisa berupa negatif dan positif, dan itu adalah menuju dengan kedamaian. Jadi dengan pemetaan konflik ini kita bisa menyelesaikan dan menganalisis agar konflik tersebut bisa diselesaikan dengan mudah. Halo teman-teman semua, saya Azra akan menjelaskan tentang penyebab konflik sosial. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertiannya itu menurut Suejono Soekanto, yaitu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara menjatuhkan lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Lanjut, kita masuk ke penyebab konflik. Yang pertama itu ada perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kepribadian, dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu konflik antar individu, di mana konflik ini terjadi karena perbedaan antar individu tersebut. Hal ini biasanya dicapai karena ingin sama. Contohnya kayak kakak adik yang berebut mainan sama, atau kakak adik yang berebut pakaian yang sama. Yang kedua yaitu konflik perbedaan kepentingan, di mana konflik ini terjadi adanya perbedaan antara kepentingan itu sendiri, baik kelompok ataupun individu. Contohnya itu perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, di mana konflik ini terjadi karena perbedaan budaya sendiri atau adat istiadat yang dianut suatu individu atau kelompok tertentu.
Contohnya misalkan perbedaan adat atau suku dari masyarakat tertentu dengan masyarakat tertentu lainnya. Yang keempat yaitu perubahan sosial yang cepat di mana masyarakat atau individu yang mengabaikan norma itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini akan menyebabkan terjadinya konflik. Dari konflik itu akan menyebabkan perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, jadi itu semua materi yang bisa saya jelaskan dari penyebab konflik sosial. Untuk lebih lanjutnya lagi bisa kalian tanyakan ke buat Mimi. Oke, jadi materi yang kedua saya bawakan adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada normatif, yang kedua fungsional, dan yang ketiga ada koersi. Yang pertama ada normatif. Tentunya normatif ini adalah bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Jadi normatif ini bentuk integrasinya tentu normatif yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu mempunyai norma yang ada di masyarakat. Contohnya itu adalah menghargai satu sama lain, memegang teguh nilai-nilai norma yang ada di masyarakat, dan menjalankan norma-norma sesuai yang ada norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi tidak melenceng dari norma-norma tersebut. Yang kedua adalah fungsional. Yang terjadi di integrasi ini adalah fungsional, yaitu dalam bentuk-bentuk fungsi yang ada di masyarakat. Contohnya kalau misalkan di sekolah itu adalah pengibaran bendera. Terus kalau misalkan saya jadi perkap di dalam SPC ataupun di dalam Klasmit. Nah, fungsional saya adalah sebagai perkap. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai fungsi-fungsi di dalam masyarakatnya tersebut ataupun di luar masyarakat. Nah, jadi yang ketiga itu ini yang ketiga bukan capres tapi koersi. Koersi ini adalah dalam suatu masyarakat atau di suatu tempat dia ini ada satu orang atau satu pihak yang berkuasa. Jadi contohnya kalau misalkan lagi ada demo-demo, itu yang kuasa adalah pemerintah dan yang dibawahnya lagi itu adalah masyarakat. Itulah materi yang saya bisa paparkan dari KLHD adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada lagi faktor-faktor integrasi sosial yang akan dijelaskan oleh Azza. Halo semua, saya Azara. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya integrasi sosial. Yang pertama yaitu ada faktor homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, lalu ada efektivitas komunikasi dan mobilitas geografi. Yang pertama ada homogenitas kelompok merupakan suatu kesamaan dari latar belakang sosial, misalnya kesamaan suku, kesamaan budaya, kesamaan hobi, dan lain-lain. Contohnya itu kayak pemain sepak bola, mereka cenderung memiliki hobi yang sama yaitu bermain bola. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok, di mana bila kelompoknya besar maka cenderung integrasi sosialnya sulit dijalankan karena banyak ketidaksamaan atau besarnya jumlah orang yang ada di kelompok tersebut sehingga menyebabkan lambatnya terjadi integrasi sosial. Sebaliknya, bila kelompoknya kecil cenderung akan mudah terjadi integrasi sosial karena di dalam satu kelompok tersebut bisa saling memahami satu sama lain antara anggotanya. Yang ketiga yaitu efektivitas komunikasi, di mana efektivitas komunikasi tersebut merupakan penyampaian komunikasi dari orang ke orang lainnya. Contohnya seperti kita cenderung lebih dekat dengan teman yang sefrekuensi ketimbang dengan teman yang tidak sefrekuensi. Yang keempat yaitu mobilitas geografi, di mana mobilitas geografi sendiri merupakan perpindahan penduduk. Misalnya ada satu orang yang cenderung sering berpindah-pindah tempat. Nah, maka dia akan memperlambat terjadinya integrasi sosial. Terkecuali orang yang sedari lama tetap menetap di satu tempat dan jarang berpindah-pindah tempat akan mempercepat terjadinya integrasi sosial karena dia sudah mengenal satu sama lain yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oke, itu saja video yang kami bisa paparkan di dalam video ini. Semoga dengan bertambahnya kita membuat video ini buat Mimi menambahkan nilai kita berdua dengan sebaik-baiknya di semester ini, dan semoga buat Mimi Tambah sayang sama kita berdua dan semua anak F1. see you di kelas 12.